1923079. Kali ini aku mau kasih sebuah tutorial untuk mengerjakan Smart BLS. Ini adalah untuk memenuhi tugas saya di UAS Marketing Research. Yang pertama-tama kita harus membuat project baru. Di sini kita ketik UAS Marketing Research. Lalu kita klik OK. Di sini ada tulisan klik untuk input data, kita langsung klik aja. Nah, jika datanya sudah terlihat seperti ini, kita klik ini untuk mengerjakannya. Setelah itu kita klik latent variable, terus kita susun bulat-bulat ini. Nah, seperti ini kita susun, kita rapikan juga. Setelah itu kita pilih select, terus ini kita pilih, kita rapikan seperti ini. Oke, rapikan juga seperti yang tadi. Oke, nah di sini kan ada banyak indikator. Nah, ini kita masukkan satu persatu ke lingkarannya, dan setiap indikator yang berbeda berarti berbeda lingkaran. Nah, ini dari nomor 1 sampai nomor 11 kita masukkan ke lingkaran yang pertama. Perlu satu-satu ya, kita blok aja semuanya, terus kita langsung geser ke lingkaran yang pertama. Oke, kita pindahkan semua variabel, semua indikator. Nah, jika indikatornya berbeda, maka kita pindahkan ke lingkaran yang berbeda. Yang ini karena berbeda, kita pindahkan ke lingkaran yang kedua. Ini namanya nanti. Nah, ini nanti namanya akan berubah menjadi perceived enjoyment. Oke, langsung aja kita lanjut. Menjadi VR quality. Lalu yang kedua kita ganti menjadi personal enjoyment. Lalu yang kedua kita ganti menjadi persuasive enjoyment. Nah, ini biar kuning-kuningnya indikatornya terlihat rapi, kita pilih ini.
klik ke perceived cost, lalu yang terakhir ini yang di tengah di fixed complexion. Lalu ini juga kita harus konekkan ke semua ke perceived value. Terakhir kita gabungan ke behavior. Lalu yang terakhir kita konekkan ke behavioral connection. Nah, lalu dia udah berubah jadi warna biru. Nah, setelah itu kita klik calculate, lalu PLS algorithm. Lalu setelah itu kita pilih calculate, lalu PLS algorithm. Terus kita start. Nah, di sini udah langsung muncul ini hasilnya. Setelah itu kita pilih buka yang di sini outer loading. Data yang masih merah Nah, ini ada beberapa data yang masih merah seperti di VR quality, terus perceived cost. Dan kalau di scroll ini masih banyak ya yang warnanya merah. Terus kita pilih yang paling kecil, kita hapus. Dan itu harus barengan dulu ya. Kita ini ada PI02, PI03 dan PI01. Nah, kita coba calculate lagi. Nah, sekarang kita perlu memfokuskan ke VR quality. Jadi caranya kita klik ini, lalu kita bootstrapping. Cari coba ini data yang warnanya merah ke VR quality. Jadi kita perlu memperbaikinya. Contohnya seperti CQ2 ini. Lalu ada SQ02, SQ01, lalu ada SQ03. Lalu juga ada VI03 dan VI04. Nah, beberapa yang membuat VR merah tadi kita hapuskan di sini. Tadi yang perlu dihapus ada CQ2, SQ1, SQ3, VI3 sama VI4. Oke, kita hapus dulu satu persatu. Calculate dan pilih bootstrapping. Nah, di sini kita perlu ubah sedikit dari two tail jadi one tail. Lalu kita klik start. Nah, ini sudah muncul datanya.
Nah, ini aku jelaskan sedikit jika di sini kriteria signifikan untuk supaya statistiknya harus lebih atau sama dengan dari 1,645 sendiri harus lebih besar dari 0,05. Nah, untuk kenapa disebutkan tidak signifikan? Karena kriteria signifikan sendiri adalah memiliki tes statistik yang lebih besar atau sama dengan dari 1,645. Lalu untuk p-value sendiri harus lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini perceived enjoyment, immersion, dan usefulness berpengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap behavioral intention melalui perceived value. Lalu untuk VR quality sendiri memiliki pengaruh yang tidak langsung pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap perceived value dan behavioral intention melalui jalur mediasi. Lalu perceived complexity, cost, dan risk tidak memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap behavioral intention. Dan indirect specific, di sini kriteria untuk menjadi spesifik memiliki tes statistik yang lebih besar atau sama dengan 1,645 dan lebih Nah, di sini penjelasan untuk indirect specific memiliki signifikan yang sama ya, seperti tadi dan p-value yang sama. Nah, jalur mediasi yang kuat dan signifikan adalah melalui perceived enjoyment, immersion, dan usefulness. Lalu untuk VR quality secara tidak langsung mempengaruhi behavioral intention secara signifikan terutama lewat jalur usefulness dan enjoyment. Jalur yang melibatkan complexity, cost, dan risk belum menunjukkan efek mediasi yang signifikan. Nah, untuk selanjutnya ada indirect specific. Saya juga mau menjelaskan sedikit. Kriteria signifikan juga sama, value juga masih sama. Yang pertama, variabel perceived enjoyment, immersion, usefulness, dan perceived value sangat penting karena berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signifikan terhadap behavioral intention. Lalu VR quality adalah variabel kunci utama yang mempengaruhi hampir semua aspek persepsi pengguna secara signifikan. Lalu ada perceived complexity, cost, dan risk tidak berpengaruh signifikan secara total terhadap perilaku behavioral attention maupun nilai atau perceived value, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dieliminasi atau ditinjau ulang. Oke, baik, sekian untuk penjelasan saya pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan tunggu aku di video selanjutnya. Dadah.